warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman, kembali lagi dengan Positif, podcast seperut tapi inspiratif. Halo, dengan saya Zulfa Herunisa. Hari ini di studio Broman kita kedatangan salah satu tamu spesial yang merupakan duta siswa di Kota Pangkal Pinang dari madrasah kita tercinta ini. Halo Kak Fania. Halo Zulfa. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah ya Kak. Oh ya, selamat ya Kak atas terpilihnya menjadi finalis duta siswa Kota Pangkal Pinang. Iya, terima kasih ya Zulfa. Gimana nih Kak rasanya jadi duta siswa nih? Perasaannya ya tentu senang banget ya, karena ini merupakan cita-cita kakak tuh dari lama. Iya, karena kan kelas 10 tuh sering ikut kayak seminar atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan sekolah lain. Dan kakak lihat itu teman-temannya tuh kayak duta genre, duta ini, duta itu. Iya, jadi kayak kepengen gitu jadi duta. Tapi kapan? Sebelumnya tuh udah sempet nyoba pengen jadi duta jiwa sehat, tapi belum rezeki ya sekali lagi karena tingkat nasional juga belum kepilih, sempat down juga kayak nggak mau lagi tuh ngikut seleksi duta kayak gitu kan. Terus lihat ada teman di mana juga posting bahwa dia tuh ngikut acara bukan acara sih, ngikut seleksi duta siswa Kota Pangkal Pinang nih. Kakak yang awalnya pesimis, takut gak bakalan dapet, tapi teman-teman dukung, ayo coba aja, kamu pasti bisa, dan alhamdulillahnya dapet ternyata ya. Alhamdulillah, emang rezeki ya berarti. Iya. Tapi nih, duta siswa tuh apa sih Kak? Soalnya masih asing nih sama Zulfa nih, apa sih duta siswa tuh, kok banyak orang yang mau ikut? Oke. Duta siswa tuh merupakan suatu wadah ya bagi kami, mungkin orang-orang terpilih yang bakal dididik juga nantinya di situ, menjadi contoh atau role model teman-teman sebayanya di sekolah, dan bisa nanti menjalankan visi dan misi yang udah disiapin dan bakal dikembangin gitu, mungkin menyalurkannya ke sekolah-sekolah, ke kelas-kelas nanti gitu. Gitu. Selama seleksi kakak sebagai duta siswa itu gimana? Seleksinya alhamdulillah tahun ini tuh tahun pertama di Bangka Belitung ya, duta siswanya tuh. Iya, jadi seleksi itu masih online ya. Dari awal itu kita tuh ngisi Google Form, ada beberapa soal ya, tapi banyak kan esai. Terus lanjut kedua lolos seleksi dari Google Form itu menjadi finalis, terus ikut karantinanya tuh selama kurang lebih 3 minggu. Minggu pertama Zoom, Zoom-nya tuh nasional ya, bareng pengisi materinya juga dari pusat. Terus Zoom keduanya pematerinya sama kakak-kakak yang udah menjabat jadi duta sebelumnya dari Kota Pangkal Pinang juga. Nah, terus yang ketiganya baru pengumuman kemarin pas tanggal 17 Agustus gitu. Selama Zoom sebelumnya itu apa aja sih Kak yang dibahas tuh? Iya, yang dibahas tuh materinya mengenai pengendalian alam bawah sadar kita, Zulfa. Bahwasanya kita tuh jika menginginkan sesuatu, kita tuh harus berulang kali tuh nyebutinnya. Misalkan, ya Allah, aku ke depannya tuh mau sukses. Nah, kita harus ngucapin itu secara berulang kali sehingga tertanam di alam bawah sadar kita, dan secara nggak langsung ya pasti tentunya bakal dikabulin gitu kan sama Allah kan. Dan secara tidak langsung juga kita tuh berhasil menggapai apa yang kita pengen tersebut. Untuk apa sih waktu kakak mau daftar itu apa aja sih yang mungkin kayak rules-nya atau peraturannya atau apalah? Iya, pertama yang kemarin ya pas mau daftar itu yang dilihat tuh seleksi nilai rapot juga ternyata. Itu dari kelas berapa? Dari itu yang terakhir kali, yang terakhir kali yang kelas 11 berarti ya, semester 2. Itu difoto terus dikirimkan melalui Google Form, terus sama sertifikat yang udah pernah juara gitu. Jadi difotoin juga bukti-buktinya udah pernah ikut kegiatan apa, terus menang kan, dilampirin ke dalam Google Form tersebut. Kompetitornya tuh dari mana aja sih Kak? Dari sekolah mana aja gitu? Atau banyak ya? Banyak pasti yang ikut? Ya banyak banget, kayaknya seluruh Bangka Belitung deh. Tapi dibagi lagi kabupaten sama kota.
ada Kabupaten Bangka, Bangka Barat, banyak pokoknya. Nah kebetulan kalau dari Pangkal Pinang kalau nggak salah ada 45 atau 47 tuh yang ikut, tapi dibagi lagi cowok sama ceweknya gitu. Ada per kelompok enggak? Enggak sih kalau per kelompok, tapi dipisah antara cowok sama cewek gitu. Persaingan juga lumayan ketat ya, soalnya di Pangkal Pinang nih lumayan banyak gitu yang pengen ikut kan, tapi keterimanya nggak sampai semua gitu. Paling cuma beberapa ya? Iya, kalau nggak salah berapa ya, ada mungkin nggak sampai 20-an yang keterima. Dan hebatnya Kakak Fania salah satu dari orang itu. Terima kasih. Ceritain dong Kak, pengalaman waktu Kakak mengikuti seleksi sebagai duta siswa tuh apa aja tuh waktu Kakak mau ngikut, itu disuruh apa aja sih? Ya, pertama setelah ngisi berbagai macam Google Form ya, soal-soal itu udah diisi semua, terus disuruh buat ini apa bisa disebut seleksi terakhir ya, buat video kreatif, video biodata diri sama video bakat. Sumpah di situ tuh gimana, sekolah tuh lagi padat banget ya ampun, bagi waktunya tuh susah. Kakak kan ngikutnya sama Kak Jo tuh temenan, sampai ini gimana, mana itu yang di esko lagi sibuk buat film kan. Bener-bener. Ya jadi buat tuh dalam waktu 1 hari tuh langsung kebut-kebutan, langsung buat naskah, langsung buat semuanya, udah sumpah. Tapi puyeng banget mikirin konsep buat editnya lagi. Bener-bener. Karena kan gak tau deh, kakak tuh sering ngerjain tuh waktunya tuh udah dekat deadline, baru kepikiran mengerjain. Kalau dari jauh-jauh hari kayak gak ada waktu terus, jadi sempat agak kewalahan. Tapi alhamdulillah ternyata hasilnya tuh nggak jelek-jelek amat buat bersaing di tingkat kota gitu. Alhamdulillah pilih. Terus nanti habis terpilih tuh tahap selanjutnya tuh apa? Oke, tahap selanjutnya kan ini baru terpilih tuh. Nah, nanti bakal ada pelantikan resminya. Belum dikabarin juga sih kapan, tapi semoga secepatnya ya. Mungkin setelah itu bakal ada pengadaan program kerja. Di duta siswa itu bukan cuma sekedar duta siswa gitu. Dia tuh ada apa ya? Bukan jabatan sih, gelarnya gitu. Nah, kakak tuh yang pertama itu ada duta siswa utama, pendidikan, ada favorit, berbakat, ada 5. Kakak kamu tahu satunya itu apa? Nah, ini alhamdulillah dapat di bagian gelar pendidikannya. Jadi mungkin kakak nanti bakal membahas atau diberikan visi misi ya mengenai pendidikan juga nanti. Tapi kira-kira kalau untuk ini kan setelah tahap pemilihnya tuh pelantikannya tuh kira-kira tuh secara offline atau online? Doain aja semoga secara offline ya, biar bisa disaksikan langsung ya, nggak pakai Zoom gitu kan. Lebih seru offline sih daripada Zoom meeting. Lebih enak juga kan. Kalau misalnya nih Kak, nanti udah pelantikan, rencana Kakak itu membentuk program apa? Oke, mungkin di bidang pendidikan ini kakak mau bentuk lebih ke media sosial, memanfaatkan media sosial sesuai dengan ekskul kakak juga ya, broadcasting Mas 1 Pangkal Pinang. Kakak mau mengedukasi melalui video-video kreatif, jadi yang nonton kan kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh males gitu baca, apalagi narasinya panjang-panjang gitu kan, bosenin, ngantuk banget. Pokoknya kakak juga kayak gitu orangnya. Tapi semua berita-berita yang penting tuh bakal kita kemas melalui video kreatif yang dimana di dalam itu ada komedinya, namun mengandung pesan yang sangat bagus tentunya buat kita para remaja untuk kita ketahui gitu. Nah, setelah kita rangkum, kita bakal buat di video kreatif dan kita mungkin bakal posting di satu akun khusus atau enggak mulai dari akun pribadi dulu nih, biar teman-teman sekitar tuh lihat dan bisa tahu bahwa oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya, gitu Zulfa. Oh gitu. Iya. Berarti itu banyak ya, maksudnya tuh pasti program-program lainnya juga. Iya. Tentunya. Kakak tuh ada hitungnya nggak sih kalau misalnya program gini tuh ada apa namanya tuh temennya atau kelompoknya atau apa yang bikin bersama gitu juga loh? Mungkin untuk
sekarang belum, karena belum tatap muka juga ya, baru pengumuman secara online gitu, belum ada sih. Waktu kakak menjalanin programnya nanti, menurut kakak apa sih yang akan jadi tantangan untuk kedepannya ketika kakak menjalani program yang udah kakak rencanain nih? Oke, tantangannya tentunya pasti ada dan mungkin bakalan cukup besar ya, karena kita tuh nggak mudah membuat ide di suatu konten tuh biar menarik dan bisa dinikmati oleh teman-teman sekitar dan dianggap nggak bosenin gitu kan. Terus di tengah-tengah itu mungkin tantangannya kakak harus bisa membagi waktu nih. Bener. Ekskul sumpah yang ya ampun, mungkin kalian tahu sendiri, ekskul, sekolah, jam di kelas, tugas segala macam ditambah sekarang kakak udah Kelas itu 12. kelas 12 ya, mau menuju lulus. Ya ampun, itu sih. Tinggal berapa bulan lagi? Iya, sumpah nggak terasa. Oh ya, kira-kira apa nih kak yang memotivasi kakak tuh untuk mengikuti duta siswa ini? Yang memotivasi tuh teman-teman di sekitar ya. Kita lihat teman-teman tuh pada jadi duta, kayak sebelumnya di Broman tuh ada duta moderasi karnaval ya. Iya, tahu. Terus kakak punya teman juga di Semansa itu duta genre. Jadi kakak tuh pengen punya cita-cita sebelum lulus tuh mau jadi duta dulu nih, biar bisa ngerasain, ibaratnya nyicip gitu. Jadi duta tuh gini. Itu sih yang paling memotivasi kakak, karena ngelihat teman-teman di sekitar, kayaknya seru ya bersosialisasi sama masyarakat, gak hanya di sekolah, ke sekolah-sekolah lain. Namun program-program mereka tuh ke masyarakat gitu, turun langsung ke anak-anak, dan kakak tuh lumayan suka gitu ketemu orang-orang baru yang intinya suka gitu ketemu orang-orang baru, terus kita tuh bersosialisasi, kenal sama mereka, dikenalin sama banyak orang. Kakak suka yang kayak gitu tuh. Jadi nanti pasti punya banyak pengalaman, Iya, cerita tentunya. dari orang-orang. Kira-kira nih cara kakak mungkin kedepannya ya, ketika udah jadi apa namanya pemilihan ya, apa namanya? Udah jadi duta siswa. Udah jadi duta siswanya. Kira-kira kakak udah ada belum jadwal antara membagi dengan eskul, duta siswanya, sama pembelajaran di kelas? Oke, mungkin pertanyaannya agak berat ya, sumpah. Mungkin dari pagi sampai jam 5 biasanya sekolah kan. Kalau dari Jumat itu 2:30-nya kita eskul. Di hari Sabtu tuh kakak ada eskul tambahan juga di teater ya. Jadi pulangnya itu sekitar jam 9-an. Mungkin jika duta siswa ini bakal ada sering pertemuan setiap minggu, mungkin kakak bakal nyempetin buat, bukan nyempetin sih, bakal datang habis dari eskul teater kayak gitu. Terus mungkin untuk tugas-tugas sekolahnya kakak bakal ngerjain malam hari kayak gitu. Kira-kira itu dempet gak? Dempet sih sumpah, perlu healing sebenarnya. Gimana dukungan orang tua kakak? Bentar kan. Gimana dukungan orang tua dan guru atas prestasi yang kakak raih selama ini nih, dari kelas 10 sampai kelas 12? Terus gimana dukungan orang-orang sekitar juga? Ya. Kita mulai dari orang tua dulu ya. Ya. Orang tua tuh alhamdulillah nggak pernah ngekang sama sekali, sedikit pun nggak pernah. Tapi niatnya ke yang baik-baik, yang kesibukan yang baik-baik. Ini nggak pernah ngekang kayak, "Ma, malam ini mau ngedit video di sini. Ma, hari ini mau ngedit video, mau ngetek ini kayaknya minus segala macam." Intinya dikasih, iya. Asalkan ya nggak aneh-aneh gitu kan, memang beneran buat tugas. Dan Fania sendiri juga bangga gitu ya terhadap orang tua yang selalu support gitu, yang nggak marah-marah kayak, ngapain sih, banyak banget kegiatan, mending di rumah istirahat segala macam kan. Bener-bener. Ya ini support banget gitu orang tua, dianterin malam kayak capek malam nih tapi kumpul, ya udah dianterin malam itu. Pokoknya intinya support banget. Kalau dari segi guru, menurut kakak ya, guru yang paling support itu Bu Tia. Terima kasih Bu Tia yang udah mendukung Fania selama dari kelas 10 ya sampai kelas 12 sekarang. Dan sekarang
kita bisa buat eskul Broman bareng-bareng, jadi maju gitu kan dari yang dulunya belum ada gitu kan, sampai sekarang Broman tuh udah semaju ini gitu. Kalau kelas 10 dulu kita nggak coba buat film bareng-bareng, mungkin eskul Broman tuh nggak ada dan nggak bakal dikenal banyak orang di luar sana, bahwa Dimas itu Pangkal Pinang tuh nggak bisa dipandang sebelah mata gitu, punya podcast dan bisa datengin orang-orang hebat gitu di podcast kita. Terus kalau dari segi teman-teman, alhamdulillah semuanya dukung ya. Kalau dispen tuh kan sering kan dari kelas 10 sampai kelas 11 tuh sering. Terus teman-teman di sekolah tuh kadang, Fania ini ada tugas loh, nanti kerjain ya. Pokoknya support kayak ngasih tugas, kadang tanpa minta juga, Van, nanti kita sekelompok ya ini, nanti kamu bareng aku aja. Misalnya, maaf ya, aku masih dispen nih selama seminggu ke depan. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu buat PPT-nya aja kayak gitu. Pokoknya intinya support, dan menurut mereka gimana ya? Intinya mereka tuh support deh, nggak ngejudge gitu kan. Tapi mungkin yang nggak suka pasti ada ya. Tapi sejauh ini yang sepenglihatan kakak, alhamdulillah semuanya support sih. Kalau begitu boleh nih satu pesan buat sahabat Broman kita tercinta. Oke, buat teman-teman semuanya, Fania cuma mau mesenin ya, kalau masa muda itu, masa remaja cuma satu kali. Jadi ayo coba sebanyak apapun pengalaman, lomba atau apapun itu, menang atau enggaknya, yang penting udah nyoba. Mending udah nyoba daripada enggak nyoba sama sekali. Terus tentunya kita para Gen Z zaman sekarang kan banyak insecure ya. Nah, cara menghilangkan rasa insecure kita terhadap mungkin pencapaian orang lain atau apa, kita harus ingat gimana diri kita yang kemarin dan bandingkan dengan yang hari ini, udah seberapa jauh saya berubah. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih ya Kak Fania sudah berkenan datang ke Studio Broman untuk podcast hari ini. Nah, buat sahabat Broman, podcast kita kali ini tuh bisa nih banyak untuk jadi motivasi buat sahabat-sahabat Broman semua. Masa muda hanya sekali, kesempatan bisa kita coba, gagal ataupun tidak, kalau kita usaha pasti ada. Meskipun gagal, jadikan pengalaman dan kedepannya pasti bakal, ya untuk orang-orang berusaha pastilah ada. Oke, sahabat Broman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Saya Zulfa Hernisa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.